Peristiwa pembunuhan terjadi di dalam kontrakan di Jalan Kalibaru Timur, RT 3 RW 1, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis 28 Agustus 2025 silam. Pemuda bernama Muhammad Yusuf alias Aco, 19 tahun, tewas setelah ditikam tersangka Andi Al-Azhar Sofyan alias Caka, 36 tahun, di dalam kontrakan yang ditinggali seorang wanita bernama Indri. Nyatanya, cinta segitiga menjadi pemicu pembunuhan ini. Detik-detik pembunuhan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025 siang, menjelang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Siang itu, Aco tengah berkunjung ke kontrakan Indri yang belakangan telah menjadi kekasih barunya. Ketika Indri sedang mandi, Aco lantas mengecek ponsel yang bersangkutan dan mendapati bahwa wanita itu masih saling bertukar pesan dengan Caka. Adapun Caka merupakan mantan kekasih Indri yang baru saja putus hubungan 4 hari sebelum pembunuhan terjadi. Karena kesal, Indri dan Caka masih saling menghubungi via aplikasi pesan singkat, Aco pun marah dan mencoba menantang pria itu. Karena merasa ditantang, Caka segera mendatangi kontrakan itu dan langsung menemui Aco dan Indri. Dengan penuh amarah karena ditantang korban yang usianya jauh di bawahnya, Caka akhirnya melabrak Aco sampai terjadilah adu mulut. Saat itulah, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Caka mengeluarkan badik yang telah disiapkannya dan menikam Aco dari belakang. Setelah penusukan terjadi, Aco ditinggalkan begitu saja oleh Caka dan Indri. Mereka kabur setelah mengetahui Aco terkapar dalam kondisi bersimbah darah dan akhirnya kehilangan nyawa di kamar kontrakan itu. Kamu ditantang untuk datang ke kontrakan ceweknya si korban ya. Oke. Kemudian setelah kamu melakukan penganiayaan atau pembunuhan, kamu gimana cara kaburnya? Nah, saya mau Ke daerah Tamburan 3. Tamburan 3. Terus habis itu Ke Brebes, terus ke Bengkulu. Brebes Bengkulu. Kamu 2 kali naik kendaraan berarti? Pakai apa? Pertama pakai bis, Mas. Ke Brebes naik bis. Ke Bengkulu naik bis juga. Ke Bengkulu naik bis. Kamu kenapa sampai ke Bengkulu? Ada saudara sana atau gimana? Teman apa? Kenal aja. Kenal aja. Kamu ke Bengkulu sama mantan pacar kamu itu atau sendiri? Sendiri, Pak. Hah? Sendiri. Sama mantan pacar saya, cuman dia saya paksa untuk ikut. Kamu paksa mantan pacar kamu yang perempuan itu untuk ikut bersama kamu ke Bengkulu. Kamu sama korban sebelum kejadian sudah pernah kenal apa belum? Belum, Pak. Berdasarkan hasil otopsi yang dikeluarkan dokter forensik, Aco meregang nyawa dengan luka tusuk di punggung. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Ongkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, badik sepanjang 30 cm yang dihujamkan Caka ke punggung korban langsung mengenai paru-parunya. Aco tewas setelah tidak mendapatkan suplai oksigen atau asupan darah yang menyebabkan korban meninggal karena paru-parunya kempes. 20 hari setelah kejadian, tepatnya pada 17 September 2025, polisi akhirnya menangkap Caka di Bengkulu. Penangkapan terhadap tersangka Caka dilakukan tim gabungan Polsek Cilincing, Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang juga berkoordinasi dengan jajaran Polda Bengkulu. Caka telah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan dan penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP. Yang bersangkutan kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Di sisi lain, Indri yang juga sudah dimintai keterangan pihak polisian, kini statusnya masih sebagai saksi. Di mana taruh di mana? Di mana? Di mana Pak Rikmu? Di mana? Jakarta. Di sebelah di mananya? Di mananya? Ada kafe di depan kafe. Hah? Cilincing atau di mana? Hah? Kasih mana? Kasih mana? Bang. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ini kaos kamu ya Pak. Didapati luka tusuk di bagian punggung sebelah kiri yang kemudian menembus ke rongga dada, mengakibatkan kedua paru-paru korban ini kempes. Akibat paru-paru kempes sehingga tidak mendapatkan suplai oksigen maupun aliran darah, dan hal ini yang membuat korban meninggal karena paru-parunya kolaps atau kempes.
Ya. Jadi tusukan ini terjadi sekali dari timur sebelah kiri tembus terus sampai sebelah sini, jadi dia posnya miring gitu. Karena ini dari sajamnya ini kurang lebih panjangnya 30 cm sesuai sama tembusan atau jalur luka yang terjadi. Jadi kejadian pada tanggal 28 Agustus 2025 jam 14.30 di Kelurahan Kalibaru Cilincing. Kemudian korban yang meninggal yaitu NY alias A. Kemudian pelaku satu orang yang sudah kami tangkap dengan dengan nama inisial AS alias C, umur 26 tahun. Pekerjaan di salah satu toko online, toko online. Kemudian kronologis kejadian. Jadi pelaku adalah mantan pacar dari kekasih korban. Jadi saya ulangi, jadi gini, korban punya pacar. Nah, pacarnya korban ini adalah mantan dari pelaku. Nah, karena ada motif asmara, kemudian terjadilah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan pada beberapa hari yang lalu kami dari Polres Metro Jakarta Utara bergabung dengan Polsek Cilincing, bergabung dengan Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap pelaku di wilayah hukum Polda Bengkulu. Kemudian pasal yang diterapkan yaitu pasal 338 KUHP, kemudian 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Kontrakan tempat pembunuhan terjadi bertempat di belakang Pasar Jalan Baru Cilincing, Jakarta Utara. Ketika terakhir kali dikunjungi pada Jumat 19 September 2025 siang, kamar yang menjadi saksi bisu penusukan ini masih disegel garis polisi. Pemilik kontrakan Rusbianto mengatakan kontrakan petak itu sebelumnya memang disewa oleh Indri sejak sekitar bulan Juli 2025. Sejak awal wanita itu menempati kontrakan bersama Caka sebelum akhirnya mereka putus hubungan menjelang terjadinya pembunuhan. Di sisi lain, Rusbianto tak mengenal sosok korban Aco. Yang jelas, saat pembunuhan terjadi, Aco adalah tamu yang sedang berkunjung ke kontrakan tempat tinggal Indri. Sementara itu, tetangga sebelah kontrakan, Fendi Lau, mengaku tak pernah mendengar adanya keributan di dalam kamar yang sebelumnya ditinggali Caka dan Indri. Yang Fendi tahu, kamar itu memang ditinggali Sejoli yang sudah sekitar 2 bulan ada di sana. Dengan adanya kasus pembunuhan di kontrakan itu, Fendi mengaku sedikit terkena imbasnya. Sebab, istri Fendi menjadi trauma dan meminta untuk mencari tempat tinggal lain meski baru menempati kontrakan itu belum sampai sebulan lamanya. Tahu kejadiannya gimana sih, Pak? Kejadiannya saya nggak tahu. Saya di rumah, waktu itu kan saya di rumah. Jadi saya ada kabar katanya kontrakannya Pak Haji ada pembunuhan gitu. Jadi saya nggak tahu. Gitu. Terus Bapak datang ke sini akhirnya? Ke sini udah sepi istilahnya gitu. Oke. Pak, ini yang ngontrak di sini siapa sih, Pak? Namanya Pak? Ya. Namanya Endri sama Caka. Sama siapa? Sama Caka. Jaka. Caka itu suaminya, istrinya Endri itu istrinya gitu. Itu mereka sudah lama, Pak? Enggak, 2 bulan, mau 2 bulan baru. Oke. Tapi mereka ini, mohon maaf Pak, bisa dipastikan ini suami istri yang sah atau gimana Pak? Yang Bapak tahu? Saya tahunya itu soalnya mamanya kan ada. Mamanya itu istrinya, mamanya cewek gitu kan. Nah, terus punya anak 1. Jadi istilahnya saya nggak tahu apapun itu. Belum menikah, belum kawin, saya kan nggak tahu. Yang penting ada anaknya, ada mamanya gitu. Oke, siap. Iya. Nah Pak, itu pas yang Bapak tahu kondisinya terakhir di dalam itu yang meninggal berapa orang Pak? Saya nggak lihat, tapi dengar-dengar katanya 1 yang kena tusukan itu.
Itu si siapa Pak? Nggak tahu juga, saya nggak kenal. Yang perempuan atau yang laki? Yang laki itu. Oke. Yang meninggal? Iya, yang meninggal itu yang laki. Nah Pak, itu setelah Jadi kejadian bukan laki, tapi temennya itu. Kalau yang ngontrak di saya udah pergi, udah kabur. Gitu. berarti yang meninggal ini bukan pengontrak ya? Bukan, saya juga nggak kenal, nggak ngerti pokoknya. Gitu. Laki apa perempuan Pak? Ibu? Laki, yang meninggal ya laki. Temennya pengontrak ya? Ya, Berarti ya kali. Kalau mainnya di situ kan berarti temennya gitu. Di sini pengontrak juga ya? Iya, saya baru ngontrak sini sebulan. Oke. Bang, ini yang Abang tahu kemarin kejadiannya yang sepengetahuan Abang seperti apa sih Bang? Ya kalau dari tetangga bawah Bang, saya kan keadaan pulang kerja nih. Polisi udah banyak kesini Bang. Saya naik, saya ditanya juga ya kan, saya bilang saya nggak tahu. Istri saya juga untung ada di rumah ibunya waktu itu ya kan. Saya langsung naik, langsung ke situ aja Bang. Kejadian katanya sini pacaran katanya Bang. Pacaran, jadi ada teman cowoknya atau apa yang banyak gimana saya nggak tahu. Itu dia ribut Bang, siang katanya sekitar pukul 3 sore itu Bang. Pukul 15.30 ribut ya kan. Kejadiannya itu pas jam 4 sudah banyak perceceran darah di sini Bang. Pas Abang pulang sudah ngelihat darah? Ya banyak sih darah, udah banyak polisi apa. Oke. Setahu Abang yang ngontrak di sini berapa orang Bang? 2 doang ya Bang. Berarti laki sama pasangan gitu pas ya? Kejadian masih nggak tahu. Saya cerita dari orang warung aja. Nah, Abang kan sudah sebulan di sini Bang. Pernah dengar gak sih mungkin ribut kah atau apa? Maksudnya yang terdengar atau mungkin istri Abang juga dengar apa gitu? Enggak ada. Itu aja. Bang, tadi katanya istri juga trauma Bang ada kejadian ini. Iya, Kenapa sih Bang? Pindah, takut. Ya takut kata orang mati. Kalau orang mati kata saya udah nggak bisa apa-apa, udah. Cuman bisa doanya dari orang hidup. Minta doanya supaya dia selamat, ya kan? Itu aja. Jadi ketakutan sampai dibongkar dalam lemari mau pindah tadi. Padahal baru sebulan ya? Iya belum sebulan lagi Bang, baru 4 hari 5 hari. Kan sayang kata saya. Oke. Kalau mau pindah kan sayang. Ya maksudnya jadi karena ada kasus ini jadi ketakutan Iya, istri itu. Ketakutan karena orang yang mati katanya. Kata saya orang mati tuh butuh orang yang hidup, butuh doanya orang hidup, udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.